Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engga Agasta Pratama dengan NIM 2010201129 kelas C1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari PPT yang telah saya buat. Baik, PPT yang saya akan sampaikan kali ini menjunjung tema yaitu sikap Muslim terhadap murtad. Dalam Islam, soal murtad bukan perkara sederhana. Ayat yang membicarakan soal murtad terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Menurut Ibnu Jarir Tabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seorang yang murtad lalu meninggalkan dunia tanpa sempat bertaubat, maka seluruh amal ibadahnya yang pernah dilakukan semasa hidupnya, mampus ya iklan barang, caping. Oh, jadi mampus iki so sebenarnya iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Engga Agasta Pratama dari kelas C dengan NIM 2010201129. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan hasil dari PPT yang telah saya buat. Dan PPT kali ini yang telah saya buat yaitu menjunjung tema sikap Muslim terhadap orang murtad. Baik, dalam Islam, soal murtad bukan perkara sederhana. Ayat yang telah membicarakan soal murtad terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 217. Menurut Ibnu Jarir Al-Tahabari, ayat ini hendak menegaskan bahwa seseorang yang murtad lalu meninggal dunia tanpa sempat bertaubat, maka seluruh amal ibadah yang diperlakukan semasa hidupnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu surat yang berbunyi Baya fil Tawatil Quran jilid 2 halaman 367. Karenanya, akibat yang diterima dari orang yang murtad di akhirat kelak adalah kekal dalam neraka. Ayat lain juga menyinggung dengan perpindahan dari Islam ke agama lain yang dibicarakan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 137. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman lalu kafir, kemudian beriman lagi, hendak kafir lagi, lalu bertambah kafirannya selama hingga meninggal dalam kekafiran. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka setelah mereka nanti mati, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus, yaitu jalan menuju surga. Sementara itu, ayat ini dapat dirujuk untuk hukuman orang-orang yang tahu adalah man badala danahu fi qulub. Barang siapa yang pindah agama maka bunuhlah. Sebagaimana ulama menganggap hadis ini mengisi kekosongan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Sebab hadis ini sumber hukum Islam yang kedua, yang berfungsi menjelaskan, mengkolaborasi, dan merinci sejumlah ketentuan umum di dalam kitab suci. Nah, karenanya banyak ulama fikih yang berpendapat bahwa hukuman bagi perbuatan murtad adalah maut dan hanya penguasa yang dapat menjalankan hukuman ini. Memahami apa itu arti murtad. Anggota Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah Sopa dalam pengkajian Tarjih pada Rabu 24/11 menjelaskan tentang arti kata murtad. Dari sisi bahasa, kata murtad berasal dari kata rada yang memiliki arti mengembalikan, memalingkan, menutup, menolak, bantahan, mencegah. Dan kata ini juga berasal dari kata irtad yang berarti kembali, mundur, membalik. Dan istilah murtad berasal juga dari gabungan kata irtada yang berarti menolak atau mengembalikan dari agamanya. Menurut Jonathan Brown, pada masa Nabi Muhammad SAW dan komunitas Muslim di awal, kata ridho beserta turunan dipahami bukan sebagai pilihan pribadi untuk berpindah agama, tetapi sebagai tindakan publik, permisakan politik dan komunitas Muslim.
Dengan kata lain, hukuman mati bagi orang-orang yang murtad terjadi karena melakukan pengkhianatan terhadap komunitas muslim seperti bergabung dengan barisan musuh-musuh Islam. Sikap muslim terhadap orang murtad. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan pindah agama tidak dipandang sebagai perbuatan kriminal yang harus diperkarakan di meja pengadilan. Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tidak pernah merekomendasikan untuk menerapkan hukuman mati bagi orang-orang yang murtad, sebagaimana penjelasan SOPA dalam pengajian Tarjih. Sikap Muslim terhadap orang-orang murtad sama dengan ketentuan umum tentang hukum Muslim dan non-Muslim. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itulah tadi sedikit PPT yang telah saya jelaskan juga. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung di end.